Hmm. Ini tuh ini udah ada 27 Terus وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض cukup. Ya, sing hadik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tattabi'u maylan 'azima. Ya. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم
Istamir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Adik. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Istamir. Kok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. Ang Didi baca ayat berapa tuh? Di bawahnya ya, bukan di atasnya ya. Wallahu yuridu an yatuba alaikum. Itu yang di atas ya? Benar. Wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan 'azima. Yuridu Allahu an yukhaffifa 'ankum وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضهم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن
واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي للناس مما ترك الوالدان والأقربون. Benar? Hah? Mimma tarakallah. Terus? Yang mimma tarakal walidain betul kan? Yang diulangi. Walikullin ja'alna mawaliya. Benar? Linnasi. Walikullin ja'alna mawaliya mimma. Enggak ada linnasnya? Enggak ada. Oh, beda. Enggak ada linnasnya? Oh, beda lagi nih. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. Alhamdulillah. Lihat tafsir Al-Baqarah. Yang ayat berapa? Yukhadi'una Allah. Ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yukhadi'un, mereka menipu daya. Mereka menipu daya. Yukhadi'un Allah, mereka menipu daya Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, mereka menipu daya Allah dan orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir, orang-orang yang enggak mau beriman, orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran, orang-orang yang menghalangi kebenaran, mereka itu mencoba untuk mengelabuhi Allah dan orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini sebenarnya mengandung ilmu siyasah atau ilmu politik dalam agama Islam. Kalau kita sedikit masuk ke dalam politik, maka di dalam politik itu ada berbagai macam siasat, tipu daya, muslihat. Bahkan seperti apa yang terjadi sekarang di negara kita, rela menghilangkan saudara atau menghilangkan nyawa saudaranya demi kepentingan semata. Baik itu kepentingan jabatan, baik itu kepentingan tahta, kepentingan materi, ya. Seperti yang terjadi di Kepolisian Republik Indonesia. Berbagai macam tipu daya dan muslihat, ya, supaya seakan-akan mereka tidak melakukan. Dilibatkan hampir puluhan polisi. Tujuannya apa? Yukhadi'u Allah walladzina amanu. Mereka mencoba untuk menipu daya orang-orang yang beriman, menipu daya kita semua. Seakan-akan di skenario terjadinya karena hal demikian, ya. Tapi apa kata Allah? Wa ma yukhadi'un Allah illa wa ma yakhda'una illa
anfusahum wa ma yash'urun. Allah itu enggak pernah sekali-kali tertipu daya dan terkelabuhi. Akan tetapi mereka justru yang tertipu oleh tipuan mereka sendiri, termuslihati oleh muslihat mereka sendiri, tapi mereka enggak merasakan. Maka dalam Islam itu berpolitiknya dengan politik yang bersih dan benar. Politik yang bersih dan benar itu seperti apa? Di antaranya ayat ini. Dalam ayat lain apa? Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Kalau dalam ayat Al-Baqarah ini, mereka mencoba untuk menipu daya Allah dan orang-orang yang beriman, tapi sebenarnya Allah tidak pernah tertipu daya. Begitupun orang-orang yang beriman. Dalam ayat lain, mereka mencoba untuk membuat makar, wa makaru wallahu khairul makirin. Mereka nggak tahu kalau sebaik-baik yang membuat makar itu Allah. Jadi politiknya orang Islam itu, strateginya orang Islam, yakni untuk menegakkan kebenaran dengan seadil-adilnya, sesuai dengan ajaran syariat Islam. Yang dikejar bukan tahta dan kekuasaan serta materi. Tetapi kalau kita masuk ke dalam ranah politik, yang kita perjuangkan adalah kebenaran yang seadil-adilnya, sesuai dengan Allah dan Rasulnya, dengan jalan yang Allah kehendaki, tanpa menyakiti siapapun kecuali menyakiti syaitan, ya, kecuali menyakiti syaitan, ya. Yang disakiti itu bukan orangnya, tapi sifatnya, sifat syaitannya, ya. Kalau ada teman kita, ya, yang bermuslihat, yang menipu daya, ya, maka serahkan pada Allah, kemudian kita balik dengan tipu dayanya Allah. Jadi ini salah satu ayat. Kalau kalian itu hidup itu sebenarnya harus lurus saja, ya. Memang kelihatan seakan-akan seperti orang bodoh kalau di mata orang-orang yang sering membuat siasat, yang sering membuat politik. Mereka mencoba untuk membuat muslihat, kita mah lurus saja. Kata Allah sholat. Kata Allah ini kebaikan, kita jalanin. Ya, kata Allah ini keburukan, kita hindari. Kata Allah ini perintah, kita laksanakan, ya. Kalau mereka kan enggak. Di balik perintah mereka itu ada maksud dan tujuan. Ada udang di balik batu. Kalau mereka itu jalan-jalan, ya, ke masyarakat, salaman, ada udang di balik batu. Ya. Kalau mereka membuat bangunan ini itu, ada udang di balik batu. Tapi kalau kita enggak. Kalau itu kebenaran, kita laksanakan. Ya. Kalau itu keburukan, kita enggak jalani. Ya. Adapun asumsi yang tersebar di masyarakat luas atau di media luas seperti apa, yang penting maksud dan tujuan kita adalah menegakkan kebenaran dan keadilan menurut syariat Islam. Maka orang-orang kafir yang mereka lakukan itu yukhadi'un Allah. Ya. Orang-orang kafir. Kedua, orang-orang yang menghalang-halangi kebenaran juga demikian. Ketiga, orang yang enggak mau menerima kebenaran. Ya, seperti tafsir daripada ayat yang di atasnya, khatamallahu ala qulubihim, sebab mereka telah ditutup pintu hatinya. Allah a'lam bishawab. Hal hunaka soal, ada pertanyaan? Pertanyaan banyak. Cuma waktu duduk lupa. Masalah video, ya, yang sabar bikin video, ya.
Kalau bisa kebikin semua, shotnya kebikin, terus videonya juga yang hati-hati. Kalau seandainya ada kata-kata yang yang nggak pantas, cut aja, nggak apa-apa seperti itu. Kemudian niat kalian membuat video itu lillah, ya, lillah. Insya Allah ada pahalanya, ya, karena maksud dan tujuan kita dakwah. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah walaupun satu ayat dengan cara yang kita bisa. Bisanya ngedit, ya. Bisanya ngaji, ya. Bisanya ngomong, nggak apa-apa dilatih ngomong, nanti diarahin supaya bicara yang benar. Tapi ngomong juga ada tempatnya. Yang bukan ahlinya kita jangan bicara. Ya, likulli maqal maqam wa likulli maqam maqal. Kalau untuk kelas-kelas kita berbicara agama itu tentang fadilah, tentang keutamaan. Sholat ini dapat 27 derajat kalau jamaah. Kalau sendirian 1 derajat juga nggak tahu diterima atau enggak bagi laki-laki. Ya. Nah, itu masalah fadilah. Kamu datang ke masjid, kamu mendapatkan rahmat setiap kali melangkahkan kakinya. Itu masalah fadilah. Boleh kita bicarakan. Tapi kalau masalah fikih, masalah fatwa, biar itu para alim ulama. Jangan pernah kita berkata, ini haram, kecuali telah mendengar dengan jelas dari gurunya, yang paham dengan ilmunya. HP haram, motor haram. Ya, biar itu urusan para alim ulama, urusan fuqaha. Ya, kalau kita bicara tentang agama, tentang fadilah saja. Keutamaan beramal, bagaimana pahalanya sholat duha, ya, bagaimana pahalanya macam-macam. Tapi kalau dalam masalah fikih itu biar yang ahlinya saja, ya, yakni para alim ulama, para fuqaha. Ada pertanyaan? Yang dibaca di sela-sela khutbah itu apa? Yang khotibnya duduk apa salawat? Di antara doa yang istijabah, doa yang diijabah, di antara waktu doanya diistijabah atau diijabah oleh Allah, yakni duduk di antara dua khutbah. Maka sebenarnya bebas, tidak ada doa yang diwajibkan yang terkait, ya, berkaitan tentang duduk di antara dua khutbah. Itu doanya itu makbul. Itu salah satu waktu yang doanya makbul. Kalau khotib lagi duduk tuh, kalian doa cepat. Doa apa saja? Rabbana atina fid dunya. Itu makbul tuh, ya. Makbul. Makanya kalau Ang Didi duduk itu, Ang Didi doa sebenarnya. Doa. Jangan juga terlalu lama. Ya. Jadi setelah azan, ya, setelah azan, kemudian juga duduk di antara dua khutbah, itu yang makbul tuh pada hari Jumat, ya. Kalau azan kedua itu kita doa lagi Nggak apa-apa doa lagi. Cuma dulu itu azan itu bukan, itu azan yang kedua, bukan azan yang pertama. Jadi yang ada itu, ya, di zaman Rasulullah azan yang kedua. Artinya setelah azan, khatib, ya, sholat qabliyah, kemudian khatib naik. Ya. Itu azan berapa itu? Azan yang pertama berarti itu, ya. Oh, azan yang pertama. Ya. Azan yang pertama apa kedua itu? Ya, Yang pertama. Nah, yang ada itu di zaman Rasulullah. Berarti azan yang pertama itu, ya. Yang ada itu di zaman Rasulullah, dia azan, ya. Kemudian qabliyah, ya. Kemudian khatib masuk, kemudian enggak azan lagi. Jadi yang paling disunnahkan, ya, mahbub berdoanya di azan yang pertama. Ya. Adapun azan yang kedua itu memang adanya di masa zaman Utsman bin Affan. Ya, ada lagi sebagian riwayat Umar bin Khattab, tapi lebih masyhur di zaman Utsman bin Affan. Ya. Jadi
kalau lebih takkidnya hukumnya itu di azan yang pertama. Adapun kalau kalian pengen baca lagi doa setelah azan di azan yang kedua, nggak masalah, ya, nggak masalah. Cuma yang jadi masalah nanti jangan sampai berbarengan dengan khotib memulai khutbah. Kan kalau azan yang kedua kan, salam, khotib duduk, azan kan. Setelah azan, khotib naik. Usahakan khotib berdiri itu kalian sudah selesai doa ba'diyahnya, doa ba'diyah azannya. Jadi yang lebih takkid itu hukumnya berarti di azan yang pertama. Yang kedua itu tambahan. Tambahan itu sunnah gak hukumnya? Sunnah. Karena perintah Rasulullah itu, ikutlah sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin. Siapa khulafa rasyidin? Abu Bakar, Umar, ya, Utsman, Ali. Jadi nggak apa-apa. Ada lagi? Mau nambahin ya soal kalau Jumat masbuk ya pasti ada. Kalau kita ikut dengan rukuknya imam, ya, rukuknya imam, maka berarti kita nggak ketinggalan, ya. Tapi kalau kita masuk di rakaat yang kedua, maka sempurnakan rakaat Jumat. Nggak apa-apa, sempurnakan rakaat Jumat, ya. Baru kalau ketinggalan seluruhnya, ya, tinggalan seluruhnya, kita sholat zuhur. Dulu tuh pernah ya teman-teman yang di itu, pas nyampe sini orang baru bubaran, dia baru nyampe. Pernah dulu nyampe disorakin, balik lagi deh. Sebenarnya nggak apa-apa, dia sholat zuhur aja udah. Orang gimana lagi, mungkin ketiduran kan, itu juga udah baik, ada itikat baik kan datang kan, ya subhanallah, itu pahalanya luar biasa. Tapi dia kalah sama godaan orang yang bully, ya. Bahayanya orang bully ini di sini nih, ya. Ada orang mau melaksanakan kebaikan jadi nggak jadi, itu dosa besar, hati-hati. Kalau masbuknya waya salam gimana, itu masih kena? Enggak, kalau nggak kena satu rakaat dah sholat zuhur. Enggak, kalau sholat apa aja gitu. Sholat apa aja kalau udah salam kita baru datang gimana? Ya itu nggak apa-apa kalau kita memang, kalau udah salam ya. Kalau mau salam sudah kamu sempurnakan. Jangan berdiri pada posisi yang membingungkan. Artinya ketika dia salam kanan kamu baru duduk. Ya udah biarin imam sempurnakan, ya. Kita cari jamaah, cari orang yang baru datang, ya. Intinya jangan berdiri pada posisi yang membuat kalian bingung, ya. Kalau imam mau ruku, biar imam suruh sempurnakan ruku. Berarti kalian tertinggal, nggak apa-apa, nggak masalah. Sudah kehendak Allah kok ketinggalan. Ya, yang penting jangan disengaja, jangan lelet-lelet di rumahnya, ya. Karena ada uzur syar'i itu nggak apa-apa. Ya. Kadang-kadang memang Allah itu memaksa kita untuk masbuk. Kadang-kadang seperti itu. Ya. Tanpa sengaja kita ketiduran kan, ya, bangun-bangun datang ke masjid kan, udah ketinggalan kan gitu. Ya tapi jangan disengaja, ya, ya jangan disengaja. Itu bukan karena Allah. Kalau disengaja mah, ya, sebab kalian atas izin Allah. Lagi? Kenapa di hari Jumat itu sholat fardu duhurnya diganti sama qobliyah sama ba'diyah? Enggak diganti. Sholat Jumat itu yaqumu maqama dhuhr dalam ilmu fikih. Sholat Jumat itu mengganti makomnya sholat zuhur.
tatkala kita mukim di tempat tinggal kita, maka kewajiban kita pada waktu Jumat itu sholat Jumat, bukan sholat zuhur. Kecuali ada di antara kita yang memang ya terhalangi oleh uzur syar'i sehingga tidak bisa berjamaah, maka jangan pilih sholat Jumat, karena siapa nanti yang mau khotibnya, siapa yang sholat zuhur. Kalau sudah sholat Jumat, maka selesai sudah, gak usah ditambahin dengan 2 rakaat ba'diyah Jumat dengan niat menyempurnakan zuhur. Ya, nggak perlu seperti itu. Ang Didi juga nggak tahu rujukannya dari mana. Ya, ada sebagian di antara kita yang menyempurnakan sholat zuhurnya, ya, karena sholatnya Jumat 2 rakaat, ya. Akhirnya mereka niat setelah Jumat itu bukan niat ba'diyah Jumat, tapi niatnya menyempurnakan. Ya, Ang Didi juga nggak tahu rujukannya dari mana, tapi yang masyhur dalam mazhab Imam Syafi'i, sholatul Jumat yaqumu maqamat duhar. Sholat Jumat itu berdiri pada makomnya sholat zuhur. Artinya kita yang mukim, kita yang tempat tinggal pada waktu Jumat itu wajibnya sholat Jumat secara jamaah. Setelah selesai nggak usah melaksanakan sholat zuhur lagi. Jelas ya? Jelas? Memang ada dulu di antara kita yang mang-mang. Sekarang nggak usah mang-mang. Gimana? Saya belum sholat zuhur. Nggak usah mamang. Itu dalam ilmu fikihnya seperti itu. Ini bukan kata Ang Didi ya. Bahkan yang jadi ikhtilaf itu antara qobliyah Jumat dan ba'diyah Jumat. Itu ikhtilafnya. Ya, kalau Jumatnya nggak ikhtilaf di kalangan madzhabul arba', di kalangan 4 mazhab. Yang ikhtilaf itu ba'diyah dan qobliyah Jumat. Sebagian para alim ulama nggak ada ba'diyah Jumat. Ya, dalam mazhab Imam Syafi'i dalam merujukan kitab-kitabnya ada sandaran apa? Sandaran dalilnya apa? Setiap sholat wajib itu ada qobliyah dan ba'diyah. Itu sandaran dalilnya, ya. Jadi yang ikhtilaf itu justru qobliyah dan ba'diyah ya. Adapun Jumatnya nggak ada ikhtilaf. Maka nggak boleh kalian mang-mang, ya. Kalau mang-mang dari syaitan itu was-was. Orang udah jelas kok ilmunya. Emang kadang-kadang dulu orang tua kita ada yang begitu. Yang Didi juga akuin. Udah sholat Jumat, double lagi sholat zuhur. Sholat zuhurnya cuma 2 rakaat. Nyempurnain kan biasanya 4. Malah justru itu salamnya 2 kali. Ada nggak sholat zuhur salamnya 2 kali? Allah. Ya. Maka dalam perkara hal-hal yang sudah ditentukan oleh Allah itu nggak boleh ditambahkan. Ya. Perkara wajib sholat zuhur 4 rakaat, perkara wajib sholat Jumat 2 rakaat, itu perkara wajib, nggak boleh ditambah-tambah. Kalau ditambah itu yang namanya bid'ah. Ya, kalau ditambah itu yang namanya bid'ah. Kalau saudara kita kan mengatakan semuanya bid'ah. Ya, kalau perkara hakikat yang bid'ah yang seperti itu. Ya, subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.